Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai manajemen komunikasi pemasaran terintegrasi pada Maxjury. Next. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Deviana, Jason saya sendiri, Jesti, dan Nancy. Next. UMKM Maxjury merupakan tempat usaha yang bergerak di bidang produk perhiasan di mana mereka menjual berbagai jenis sterling silver dan stainless steel yang berlokasi di One Batam Mall, lantai B2 dengan pemilik atas nama Michael. Untuk harga pasar penjualan produk dimulai dari sekitar 35.000 hingga 650.000 dengan variasi produk yang beragam. Target audiens dalam Maxjury antara lain orang dewasa, yaitu laki-laki dan perempuan dengan berbagai jenjang karir. Rata-rata omset yang diperoleh dari Maxjury yaitu sekitar 65 juta per 6 bulan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Maxjury seperti pendapatan yang masih kurang mencapai target dan sistem pemasaran yang kurang memadai dan sosial media yang masih kurang aktif. Strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Maxjury adalah pemasaran digital melalui promosi menggunakan media sosial dan e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia serta pemberian promo dan diskon. Next. Oke, berikut ada tinjauan pustaka. Kualitas produk merupakan aspek yang cukup berpengaruh ketika seseorang hendak memilih berbagai alternatif ketika ingin membeli suatu produk untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sisi lain, kualitas produk juga dapat menjadi sebuah tahapan ataupun metode untuk meningkatkan daya saing dari produk sehingga lebih menonjol di antara kompetitor serta mampu memberikan kepuasan pelanggan dan juga memenangkan persaingan di pasar. Nah, menurut Agatha tahun 2018 ini, harga dapat diartikan sebagai cara seseorang produsen untuk memposisikan dirinya dan membedakan tawaran dari pesaing dengan cara memposisikan nilai perusahaan kepada konsumen. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa harga merupakan sebuah ukuran berupa nilai ataupun uang yang dikeluarkan sebagai biaya untuk melakukan pembelian atas produk tertentu yang menjadi sumber pemasukan bagi perusahaan dibanding dengan bauran pemasaran lainnya. Next. Kemudian menurut Ernawati, menjelaskan bahwa keputusan pembelian itu merupakan sebuah rangkaian seleksi yang dilakukan dari berbagai pilihan dan solusi yang ada untuk dievaluasi serta untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi seorang konsumen. Berikut ini terdapat beberapa indikator dari keputusan pembelian, yaitu yang pertama adalah keputusan mengenai tipe produk. Jadi keputusan ini diambil konsumen melalui penilaian kinerja berdasarkan harga, merek, kualitas, dan sebagainya. Yang kedua adalah karakteristik produk yang diambil dengan cara melihat bentuk produk. Nah, yang ketiga ada keputusan mengenai merek yang diambil konsumen dengan cara mempertimbangkan popularitas merek. Nah, yang keempat, keputusan mengenai penjualan, yaitu dengan cara menetapkan tempat dilakukannya pembelian produk seperti toko elektronik, toko serba ada, dan lain-lain. Yang kelima, ada keputusan mengenai waktu pembelian yang dilakukan konsumen dengan cara menentukan waktu pembelian produk, keputusan mengenai jumlah produk yang dilakukan dengan cara menentukan kualitas produk yang dikonsumsi, dan juga keputusan mengenai cara pembayaran, dan yang terakhir adalah keputusan tentang pelayanan. Next. Berikut adalah metodologi penelitian. Terdapat tiga, yaitu jenis penelitian, teknik pengambilan sampel, dan teknik pengumpulan data. Jadi peneliti menggunakan jenis studi korelasional dalam penelitian ini dengan intervensi minimum dan diterapkan melalui penyebaran angket atau kuesioner bagi responden yang diperlukan dalam penelitian, serta berbentuk Google Form dengan bantuan sosial media untuk media penyebarannya. Kedua, teknik pengambilan sampel. Jadi peneliti memilih teknik pengambilan sampel yaitu teknik non-probability sampling yang dikenal dengan sebutan purposive sampling. Purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara menetapkan syarat tertentu untuk melakukan pemilihan sampel sebagai responden untuk mengisi kuesioner. Yang terakhir adalah teknik pengumpulan data. Peneliti memilih teknik pengumpulan data berupa feedback dari konsumen Maxjury, penyebaran kuesioner yang dibuat dalam bentuk Google Form,
serta disebarkan secara online melalui sosial media dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan data primer dalam penelitian. Next. Yang selanjutnya itu pembahasan. Yang pertama, penerapan konsep integrated marketing communication pada McDelivery. Nah, mereka itu menetapkan strategi integrasi komunikasi itu melalui sales promotion, online, dan social media marketing. Nah, hal ini terlihat dalam upaya promosi penjualan mereka, yaitu berupa diskon flash sale dan membuat konten secara aktif di Instagram, baik itu berupa feed, story, highlight, dan melayani pembelian melalui media WhatsApp yang dapat meningkatkan popularitas McDelivery di media sosial. Lalu, strategi komunikasi pemasaran diimplementasikan mereka itu juga tidak lepas dari antara media offline dan online, di mana mereka dapat menunjukkan suatu kegiatan yang dapat membentuk hubungan yang positif dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Selanjutnya itu proses komunikasi pada McDelivery. Mereka melaksanakan kegiatan komunikasi itu dengan tujuan untuk memaksimalkan tingkat konsumen dalam pengembangan McDelivery dan meningkatkan ketertarikan mereka untuk terus membeli produk mereka. Lalu mereka juga menyelenggarakan kegiatan komunikasi yang efektif dengan menyebarkan dan membentuk konten di media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk memperkenalkan produk mereka melalui foto, video, dan reels yang unik. Yang ketiga, designing dan budgeting pada marketing communication mix McDelivery. Nah, McDelivery menerapkan strategi marketing communication mix itu yang terlihat dalam upaya mereka dalam menganalisis kebutuhan pasar, melakukan penyesuaian berbagai produk, price, place, and promotion. Lalu yang berkaitan dengan aspek produk itu mereka menjual produk jawab yang berkualitas dan yang bentuknya indah. Lalu yang berkaitan dengan aspek harga itu mereka menetapkan harga jual yang kompetitif yang disesuaikan dengan harga pasar. Yang berkaitan dengan budgetingnya itu mereka melaksanakan upaya penyusunan jadwal disertai dengan penyusunan rincian kategori biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan promosi. Yang selanjutnya ada pertimbangan dalam pengembangan kampanye komunikasi pemasaran McDelivery. Nah, berbagai pertimbangan yang ditetapkan oleh McDelivery itu bertujuan untuk dapat mencapai target secara merata. Nah, dalam hal ini mereka itu memperhatikan berbagai unsur terkait preferensinya, kebutuhannya, permintaan pasarnya, misalnya dalam menyesuaikan strategi kampanye dengan mengangkat tema tertentu yang sedang tren atau viral. Lalu selain itu mereka juga melaksanakan pertimbangan atas biaya anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kampanye ataupun promosi melalui flash sale dengan memperhitungkan pemberian diskon dengan tingkat yang akan mereka dapatkan supaya dapat memperoleh keuntungan yang baik. Yang terakhir ada regulasi komunikasi pemasaran pada McDelivery. Nah, di sini berupaya untuk mempertimbangkan, menaati, dan selalu mengutamakan penerapan nilai-nilai aturan normatif, etika, serta regulasi diimplementasikan. Nah, mereka itu juga menggunakan bahasa yang sopan, yang edukatif, dan yang informatif, serta yang tidak mengandung unsur-unsur negatif. Selain itu, mereka juga selalu memastikan bahwa apa yang mereka sampaikan itu tidak menyinggung kompetitor lain atau pesaing bisnis lainnya. Lalu mereka juga menjalankan persaingan bisnis mereka itu dengan cara yang sehat dan tetap memperhatikan unsur legal dan etika bisnis yang berlaku demi nama baik dan keberlanjutan bisnisnya.